Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudya Perdana, saya mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, kelas eksekutif Tembilahan. Dalam hal ini ingin memaparkan, mempresentasikan video tugas saya yang diberikan oleh Pak Dr. Safriyadi dalam kuliah politik hukumnya. Nah, kali ini tema yang kita bahas mengenai kebebasan berpendapat dan politik hukum mengenai impeachment terhadap presiden yang diatur oleh Undang-Undang 45 itu konstitusi kita. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu kebebasan berpendapat, di mana diaturnya, lalu politik hukum mengenai impeachment yang dijamin konstitusi kita, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu apa arti impeachment, karena belakangan banyak pembahasan mengenai impeachment ini, atau kata lainnya pemakzulan. Nah, sebelum itu lebih jauh kita harus juga mengerti apa itu impeachment dan apa pemakzulan terhadap presiden, karena menurut saya pemahaman saya itu sangat berbeda. Nah, karena impeachment itu adalah pertama merupakan suatu mekanisme yang dituangkan di dalam konstitusi kita, ya kan? Konstitusi kita untuk pemberhentian seorang presiden dan atau pejabat tinggi negara dalam jabatannya sebelum masa jabatannya itu habis. Jadi impeachment itu adalah pemberhentian presiden. Jadi yang dilakukan oleh DPR dan MPR mengusulkan dalam sidang, dan itu belum terbukti. Nah, karena harus dilihat dulu apakah memang betul-betul perbuatan presiden tersebut memang ada mengenai pelanggaran tersebut. Nah, kalau melihat impeachment dan pemakzulan itu adalah hal yang berbeda menurut saya, karena begini, secara etimologis impeachment berasal dari kata to impeach yang mengandung dua definisi: sebuah dugaan atau dakwaan dan panggilan pertanggungjawaban, ya, yang disandingkan dituduhkan kepada presiden dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nanti mekanismenya ujungnya adalah pemberhentian. Jadi belum tentu proses impeachment itu bisa berujung kepada pemberhentian. Berbeda dengan pemakzulan, ya. Pemakzulan itu adalah secara KBBI adalah makzul, yang berarti memberhenti memegang jabatan atau turun tahta lah bahasanya, gitu dalam penjelasannya. Jadi pemakzulan dan impeachment itu adalah dua hal berbeda, tapi ada saling berketerkaitan sih menurut saya. Nah, jadi begini, kalau pemakzulan itu adalah proses pemberhentian atau penurunan presiden dari jabatannya, ya. Nah, jadi secara harfiah perbedaan impeachment dan pemakzulan tersebut adalah impeachmentnya hanya proses awal, ya. Sekali lagi kita tekankan proses awal yang kemudian diakhiri dengan proses terakhir, yaitu pemakzulan terhadap presiden. Jadi impeachment itu semacam sidang, ya, sidang rapat paripurna oleh MPR atas usul DPR. Sekurang-kurangnya dihadiri 3/4 anggota dan disepakati dan disetujui oleh sebanyak minimal 2/3 dari anggota yang hadir. Jadi seperti itu. Nah, lalu juga bisa diusulkan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai proses impeachment tadi. Nah, pemakzulan itu adalah proses akhirnya, gitu. Jadi proses impeachment ini adalah proses menurut saya semacam mengadili lah presiden dan wakil presiden yang mana diduga melakukan pelanggaran, apakah itu pelanggaran hukum atau terbukti tidak memenuhi syarat lagi menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Jadi ada dua mekanisme syarat mutlak untuk pengajuan impeachment ini, ya, semacam gugatan lah bahasanya. Nah, yang diusulkan oleh DPR kepada MPR seperti itu. Nah, dari dua tadi yang mengenai pelanggaran hukum itu jenis-jenisnya beragam, mulai dari pengkhianatan terhadap negara, ya kan, apakah itu korupsi, penyuapan, ataupun
tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Nah, pada beberapa kesempatan pada waktu yang lalu ribut masalah permakzulan yang mana ada teror mengenai guru besar di UII atau UGM ya, saya lupa. Itu mengadakan diskusi permakzulan daring online ya secara Zoom. Nah, guru besar menjadi narasumber tersebut diteror oleh oknum tidak dikenal. Nah, dan juga pada kesempatan heboh pada waktu lalu Presiden mengenai perdebatannya adalah mengenai perbuatan tercela, pelanggaran hukum yang dikatakan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela inilah yang kemudian menjadi multitafsir oleh para yang dicoba ditafsirkan oleh ahli-ahli tata negara. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan tercela yang salah satu syarat untuk pengajuan impeachment ini? Tentu harus punya dasar juga di sana gitu. Nah, jadi dua mekanisme tadi bisa menjadi dasar gitu. Nah, di mana diatur dasar hukum mengenai impeachment ini? Kalau kita lihat itu ada pasal 7A Undang-Undang 1945 yang dinyatakan di situ bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR. Baik apabila terbukti telah melakukan apabila terbukti perlu digarisbawahi di situ melakukan pengkhianatan negara atau melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela. Dan juga maupun apabila tidak terbukti tidak lagi persyaratan menjadi presiden wakil presiden tidak terpenuhi. Nah, disitulah jadi pasal diatur oleh 7A Konstitusi kita Undang-Undang 45. Nah, jadi mekanismenya juga atas usulan tadi caranya seperti apa? Usulan oleh DPR kepada MPR ya kan, mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan ya kan pendapat DPR bahwa presiden yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat atau telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Nah, pengajuan DPR kepada MK tersebut sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna ya. Nah, jadi itu jangka waktunya adalah 90 hari diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi prosesnya adalah sidang paripurna itu oleh MPR. Nah, jadi seperti itu. Lalu dasar hukum lainnya adalah pasal 7B ayat 1, ayat 3, ayat 4, Junto 24C, Undang-Undang 45, ayat 5, ayat 6. Ya pasal 7B semuanya itu dasar menjadi impeachment. Nah, Hamdan Zulfa pun pernah menulis bukunya Impeachment Presiden. Itu terbitan Konstitusi Press tahun 2005 gitu. Jadi proses impeachment ini adalah proses mengadili presiden atau wakil presiden ini gitu. Nah, apabila terbukti barulah adanya kata permakzulan. Permakzulan itu sudah proses pemberhentiannya. Jadi seperti itu. Kita harus sama-sama pahami di sana. Permakzulan itu dan impeachment ada hal dua berbeda tapi saling berkaitan. Nah, itu yang mau kita ulas gitu. Jadi permakzulan itu adalah proses akhirnya, impeachment ini proses awalnya. Ya, tadi melalui mekanisme pengajuan oleh DPR kepada MPR melalui sidang paripurna, lalu bisa diserahkan kepada MK ketika itu sudah dipenuhi bukti-buktinya. Apakah tadi bukti penyuapan, tindak pidana berat ataupun perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini kan multi tafsir. Apa sih yang maksud perbuatan? Makanya ahli-ahli nanti bisa menyampaikan pada kesempatan itu. Nah, mengenai kebebasan berpendapat itu adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Tuhan gitu, karena hak asasi itu adalah lahir dari sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Kebebasan berpendapat pun di negara kita pasca reformasi telah dianulir oleh undang-undang, termasuk juga sisipan dari undang-undang konstitusi kita pasal 28 ya, kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat ya kan. Itu jadi menjadi dasar hukum untuk berekspresi ya. Jadi kebebasan berpendapat, berekspresi itu adalah jaminan hak asasi masyarakat dan rakyat Indonesia. Tidak bisa dinego. Itu adalah hak asasi yang dimiliki pribadi masing-masing.
selagi tidak melanggar kepentingan hukum orang lain itu tidak menjadi persoalan. Jadi kita simpulkan saja bahwa impeachment dan permakzulan itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, di mana diatur impeachment? Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A, 7B ayat 1 sampai 7 masalah tadi saya sebutkan. Prosesnya tadi yang bisa mengajukan, yang berhak mempunyai hak mengajukan impeachment adalah DPR mengusulkan kepada MPR melalui sidangnya. Lalu ketika sudah dianulir baru diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Diperiksa selama 30 hari. Dan juga keputusan sidang MPR itu, rapat paripurna itu harus dihadiri 3/4 dari anggota dan disepakati paling kurang 2/3 dari anggota yang hadir. Jadi seperti itu proses pengambilan suaranya. Jadi jelas di situ. Nah, permakzulan tadi adalah proses akhirnya. Nah, jadi saya sampaikan berulang bahwa permakzulan adalah proses akhirnya. Ketika impeachment sidang paripurna sudah terbukti dan ke MK, ketika sudah terbukti barulah permakzulan. Nah, jadi impeachment proses, permakzulan adalah proses akhirnya. Jadi seperti itu. Oke, selamat siang. Semoga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga pandemi corona ini berakhir dan kita bisa bertemu di perkuliahan. Selamat sore.